Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan kejayaan intelektual, ilmuwan, dan ulama muslim Daulah Abbasiyah. Dan perkenalkan guru SKI kami, Bu Nurul. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Kejayaan intelektual, ilmuwan, dan ulama muslim Daulah Abbasiyah. A. Ilmuwan muslim masa Daulah Abbasiyah. Semangat para ilmuwan muslim untuk mewujudkan ide-ide cemerlang melalui penemuan karya-karya ilmiah. Tergambar dari perkembangannya ilmu pengetahuan pada masa itu, kondisi, situasi, dan dukungan penguasa membuat iklim, tradisi, dan budaya ilmiah melaju begitu cepat. Kegiatan penerjemahan manuskrip-manuskrip kuno, buku-buku, literatur tentang ilmu pengetahuan yang pada awalnya berbahasa Yunani dan Romawi diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Mari kita mengamati gambar berikut ini. Pengamatanku, suasana di dalam Baitul Hikmah, tempat ilmuwan berkumpul mengkaji dan meneliti. Perhatian serius Khalifah Daulah Abbasiyah terhadap perkembangan ilmu pengetahuan memberi kesempatan luas para ilmuwan untuk berkarya. Ilmuwan bidang kedokteran. Minat orang Arab terhadap ilmu kedokteran diilhami oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang membagi pengetahuan ke dalam 2 kelompok, yaitu teologi dan kedokteran. Para penulis utama bidang kedokteran itu adalah orang Persia yang menulis dalam bahasa Arab, yaitu Ali At-Tabari, Al-Razi, dan Ibnu Sina. Gambar 2 orang di antara mereka, Al-Razi dan Ibnu Sina, menghiasi ruang besar Fakultas Kedokteran di Universitas Prancis. Ali Ibnu At-Tabari, Dr. Mansur, abad tahun klasik. Ali bin Shah Roban At-Tabar lahir tahun 838 Masehi. Pada awalnya seorang yang beragama Islam dan menjadi dokter pribadi Khalifah Al-Mutawakkil. Ayahnya adalah seorang dokter penulis dan kaligrafi yang hebat. Dari ayahnya, Ali At-Tabari pertama kali belajar ilmu kedokteran. Ali At-Tabari wafat tahun 870 Masehi. Ali At-Tabari tidak hanya ahli dalam bidang ilmu kedokteran, ia juga ahli astronomi, filsafat, dan sastra. Ali At-Tabari mahir berbahasa Arab dan Yunani. Beliau juga dikenal sebagai tokoh ilmuwan pertama yang menulis ensiklopedia kesehatan di Firdaus Al-Hikmah. Salah seorang murid yang dikenal adalah Zakaria Ar-Razi. Karya-karya Ali At-Tabari diantaranya Firdaus Al-Hikmah merupakan ensiklopedia kesehatan yang memuat di dalamnya tentang obat-obatan dan cabang ilmu kesehatan. Buku ini ditulis pada tahun 850 Masehi dan sendiri dari 7 jilid. Din Al-Daulah, sebuah kitab membahas agama dan negara. Hizzi Suhah, sebuah buku yang menjelaskan cara menjaga kesehatan, dan masih banyak yang lainnya. Ar-Razi atau penemu penyakit cacar air dan darah tinggi. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Dilahirkan di kota Rai, Tehran, ibu kota Iran. Di Baghdad dikenal sebagai kepala dokter di rumah sakit besar yang ia dirikan sendiri. Ar-Razi juga merupakan penulis paling produktif semasa hidupnya. Ia menulis tidak kurang dari 200 karya ilmiah, di antaranya adalah Al-Hawi atau buku yang komprehensif. Buku ini dianggap sebagai karya utama Ar-Razi dalam bidang kedokteran. Pertama kali diterjemahkan ke bahasa Latin oleh seorang dokter Yahudi, Sisilia Faraj bin Salim pada 1279 Masehi. Al-Judari wal Hasbah. Buku ini membahas tentang penyakit cacar air, kampa, dan bisul, serta dipandang sebagai mahkota dalam literatur ilmu kedokteran.
Pengobatan. Buku ini pertama kali diterjemahkan ke bahasa Latin di Venesia pada tahun 1565 Masehi. Karya-karya besar Ar-Razi menjadi rujukan utama bagi pengembangan ilmu kedokteran di masa-masa mendatang. Buku-buku karya Ar-Razi banyak dijumpai di perpustakaan universitas di Eropa dan digunakan sebagai buku rujukan untuk dunia kedokteran di Barat. Masih banyak lagi karya-karya besar Ar-Razi yang sangat berarti bagi perkembangan ilmu kedokteran. Di antaranya adalah smallpox atau penyakit cacar. Ia merupakan sarjana Islam pertama yang meneliti penyakit ini. Ialah yang membagi penyakit ini menjadi dua bagian, yaitu cacar air atau variola dan cacar merah atau vogela. Penemuan ini melambungkan namanya dalam dunia kedokteran. Air raksa atau HG salah satu penemuan Ar-Razi yang sangat berguna dalam dunia medis. Diagnosa hipertensi, Ar-Razi adalah seorang dokter yang pertama kali melakukan diagnosis terhadap hipertensi darah tinggi. Metode pengobatannya tergolong khas, yaitu dengan pemanasan saraf. Ia juga melakukan pengobatan mirip cara akupuntur yang sudah amat populer saat ini. Ibnu Sina dikenal dengan nama Avicenna. Nama lengkapnya Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Ali bin Dina. Orang Arab memberinya gelar Syekurais, pemimpin orang terpelajar. Lahir pada tahun 980 Masehi dan wafat tahun 137 Masehi. Dianugerahi dengan kemampuan luar biasa untuk menyerap dan memelihara pengetahuan sejarah Islam dari Persia. Ini membaca buku-buku di perpustakaan besar milik raja dan pada usia 21 tahun mulai menulis buku. Sebagai dokter, Ibnu Sina lebih suka tindakan preventif daripada kuratif dan selalu menguatkan aspek rohani dan jasmani pasien. Dalam pengobatannya, dalam pandangannya, makanan, minuman, terteratur, polusi udara, limbah, keseimbangan pikiran dan gerak tubuh mempunyai pengaruh terhadap kesehatan manusia. Semua yang dikatakan Ibnu Sina terbukti dan menjadi masalah utama atas kesehatan manusia saat ini. Karya-karya Ibnu Sina dalam bidang ilmu kedokteran antara lain: 1. Al-Qanun fi Tahyib, yang artinya dasar-dasar ilmu kedokteran. Buku ini berabad-abad telah menjadi buku yang menguasai dunia pengobatan di Eropa dan menjadi buku sumber kedokteran di Prancis. Di dalam buku ini menjelaskan tentang pembengkakan pada paru-paru dan mengenali potensi penularan wabah penyakit saluran pernapasan, asma dan TBC melalui pernapasan, dan penyebaran berbagai penyakit melalui udara dan air. Obat-obatan yang disebut dalam buku ini tidak kurang dari 760 macam obat untuk beragam penyakit. 2. Asy-Syifa, berisi tentang cara pengobatan, termasuk tentang pengobatan penyakit syaraf. Ilmuwan filsafat Islam. Filsafat merupakan pengetahuan tentang kebenaran yang dipahami oleh akal manusia. Al-Kindi, filosof Muslim pertama. Al-Kindi atau yang bernama lengkap Abu Yusuf Yaqub bin Ishaq bin Sabah Al-Kindi, seorang putra gubernur yang lahir di Kufah sekitar tahun 801 Masehi lalu, menetap dan meninggal di Baghdad, Irak pada tahun 873 Masehi. Di Barat ia dikenal dengan nama Al-Kindus. Ia hidup pada masa pemerintahan Al-Amin, Al-Mamun, Al-Mutasim, Al-Watsik, dan Al-Mutawakil. Karena merupakan keturunan asli Arab, maka ia memperoleh gelar filosof Arab, dan ia memang merupakan representasi pertama dan terakhir dari seorang murid Aristoteles, filosof Yunani. Di dunia timur yang murni keturunan Arab, Al-Kindi lebih dari seorang filosof. Ia ahli perbintangan, kimia, ahli mata dan musik. Tidak kurang dari 361 buah karya ilmiah ditulisnya. Namun sayangnya, kebanyakan dari karya-karyanya itu tidak bisa ditemukan. Di antara karya filsafatnya adalah Risalah
Imadkhal al-Mantiq bil Istifa al-Kawfi, sebuah pengantar lengkap logika. Lewat karyanya, Al-Kindi berusaha menjelaskan hubungan agama dengan filsafat. Ia mengatakan antara filsafat dengan agama tidak dipertentangkan dan tidak perlu dipertentangkan, karena keduanya sama-sama kebenaran. Titik temu pada kebenaran inilah yang kemudian menyebabkan banyak ilmuwan muslim dan lainnya mengkaji pemikiran filsafat Yunani Romawi, sehingga filsafat menjadi salah satu hasil dan bentuk pemikiran ilmuwan muslim yang cemerlang. Imam Ghazali memiliki nama lengkap yaitu Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, bergelar Hujatul Islam, yang artinya orang yang memiliki kewenangan atau otoritas atas Islam. Dilahirkan di Tusi, Burasa pada tahun 1059 Masehi dan wafat pada tahun 1111 Masehi. Guru Imam Ghazali adalah Al-Imam Haramain Al-Zuwaini, seorang ulama besar dan mengajar di Madrasah An-Nizamiyah Baghdad, Irak. Imam Ghazali memiliki karakter tekun, rajin, teliti, dan cerdas sehingga banyak ilmu yang dikuasainya. Di antaranya seperti ilmu kalam, fikih, teologi, filsafat, kimia, matematika, dan lain sebagainya. Imam Ghazali berhasil menulis 200 kitab. Kitabnya yang masyhur adalah Fahajutul Falasifah atau Kekacauan Filsafah, kitab yang membahas tentang filsafah Islam. Ihya Ulumiddin, kitab tasawuf yang membahas tentang kaidah dan prinsip menyucikan jiwa, yang membahas tentang penyakit hati, pengobatannya, dan mendidik hati. Kitab ini merupakan yang paling terkenal dari Imam Ghazali. Tertib As-Sa'adah menjelaskan tentang politik dan akhlak jawi dan akhirat. Kumpulan syair-syair mutiara dan bijak. C. Ilmuwan kimia. Setelah ilmu kedokteran, filsafat, astronomi, dan matematika, ilmuwan muslim dalam bidang kimia memberikan peran besarnya terhadap peradaban Islam masa Daulah Abbasiyah adalah Jabir bin Hayyan, dikenal sebagai bapak kimia muslim pertama. Dunia barat menyebutnya dengan Geber. Jabir bin Hayyan bin Abdullah Kufi dilahirkan di desa Tus, Khurasan, kemudian menetap di Kufah sekitar tahun 776 Masehi. Ia merupakan tokoh besar dalam bidang ilmu kimia pada abad pertengahan. Dalam beberapa riwayat, Jabir bin Hayyan pernah menimba ilmu kepada putra mahkota Daulah Umayyah, Khalid bin Yazid bin Muawiyah, dan Imam Ja'far Asy-Syirik. Penguasaannya terhadap ilmu kimia membawanya menjadi seorang ahli kimia yang masyhur di zamannya. Pendapatnya yang terkenal dalam perspektifnya perspektif keilmiahannya adalah bahwa logam biasa seperti seng, besi, dan tembaga dapat diubah menjadi emas atau perak dengan formula misterius yang untuk mengetahuinya ia telah banyak menghabiskan waktu. Jabir bin Hayyan juga menggambarkan secara ilmiah dua operasi utama kimia, kalnikasi dan reduksi kimiawi. Ia memperbaiki beberapa metode penguapan, sublimasi, peleburan, dan kristalisasi. Buku-buku yang menggambarkan kecerdasan dan penguasaannya terhadap ilmu kimia seperti Ar-Rahmah, buku cinta, Al-Tajmi, buku tentang konsentrasi, Al-Zibak, Al-Syairki, Air Raksa Timur. D. Ilmuwan astronomi. Dilahirkan di Al-Hawarij, Uzbekistan pada tahun 780 Masehi dengan nama lengkap Muhammad bin Musa Al-Hawarizmi, yang kemudian lebih dikenal dengan Al-Hawarizmi. Ia hidup masa pemerintahan Khalifah Abdullah Al-Mamin, sosok Khalifah Daulah Abbasiyah yang
baik dan mencurahkan perhatiannya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi adalah tokoh utama dalam kajian matematika, Arab, dan observer bidang astronomi sebagai seorang pemikir Islam terbesar. Ia telah mempengaruhi pemikiran ilmuwan abad pertengahan lainnya. Peran Al-Khwarizmi terhadap pengembangan ilmu astronomi dan matematika sangatlah besar. Ia telah menyusun tabel astronomi tertua. Ia juga menulis karya tertua tentang aritmatika dan tentang aljabar. Karya aljabar itu disebut Al-Mukhtasar fil Hisab, Aljabar wal Muqabbalah. Kitab ini memuat tentang cara menghitung melalui penjajangan dan jawaban palsu, pengetahuan matematika yang kemudian disebut barisan Fibonacci, yaitu 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, dan seterusnya. Dengan pola bilangan ini nantinya akan diperoleh suatu segitiga Pascal dengan penjumlahan bilangan menurut garis lurus.